mengapa laga melawan Jepang terasa seperti lebih dari sekadar pertandingan. Akhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tak lagi bicara soal angka, tapi tentang harga diri, tentang rasa terima kasih yang tertanam dalam dada merah putih. Indonesia akan menghadapi Jepang, sang tuan rumah, dalam pertandingan yang katanya tidak menentukan apapun. Tapi bagi Garuda, ini bukan soal klasemen, ini tentang membalas respek. Respek yang pernah mereka berikan saat kita jatuh, saat kita kalah, tapi tetap dihormati. Dan di balik atmosfer stadion yang penuh warna, ada satu momen yang membuat hati ini bergetar. Supporter Jepang berdiri, memberi ruang. Para pemain mereka mundur, saat tim kita menyanyikan Tanah Airku dalam isak kekalahan. Inilah panggung yang akan kita balas. Bukan dengan caci, tapi dengan sikap. Karena disinilah sepak bola berubah jadi bahasa jiwa. Lupakan dulu skor 4 Asamom di Jakarta. Lupakan sejenak derita kita di lapangan. Karena yang membekas adalah sikap. Ingatkah kamu ketika laga usai? Para pemain Jepang masih di lapangan, melakukan cooling down. Tanpa sadar, mereka menutupi barisan Garuda yang akan menyanyikan lagu kebangsaan untuk rakyatnya. Tapi saat Jay Itzes, sang kapten berdarah Belanda tapi berhati Nusantara, mendekat dan memberitahu mereka dengan bahasa respek, pemain Jepang menghentikan semuanya. Mereka undur diri. Mereka berdiri diam di sisi. Mereka menonton kita menyanyikan Tanah Airku dengan hormat, dengan diam, dengan penuh pengertian. Bandingkan itu dengan mereka yang di Bahrain yang mengejek sorakan kita, atau di Cina yang menyuruh spanduk merah putih diturunkan. Tapi Jepang, mereka berdiri dan mendengar. Dan saat itu juga Indonesia tahu, ini bukan sekadar lawan, ini sahabat. Bila kamu percaya sepak bola bisa menyatukan bangsa, klik subscribe, karena inilah kisah yang harus terus kita sampaikan. Bukan cuma pemain yang menunjukkan kelas, supporter Jepang juga. Setelah peluit panjang dibunyikan, bukan hanya pulang, tapi mereka memungut sisa-sisa botol di tribun, membersihkan tempat yang bahkan bukan rumah mereka. Sementara di sudut lain stadion, supporter kita dan mereka saling mengangkat bendera, bukan untuk saling serang, tapi untuk saling kenal, bernyanyi bersama, menertawakan nasib, dan berfoto dengan tulus. Sebuah momen langka di tengah dunia sepak bola Asia yang makin keras dan penuh adu gengsi. Kita pernah disambut sinis di negeri orang, diberi bus murahan di Cina, hotel jauh, dan spanduk yang disobek. Tapi tidak di sini, tidak di Jepang. Dan saat kita terbang ke sana, ke pertandingan terakhir, kita tahu, inilah waktu membalas dengan hormat yang sama. Kini saatnya Garuda bicara dengan sikap. Entah hasilnya apa, entah skor berapa, karena laga ini bukan soal menang. Ini tentang menjaga wajah bangsa. Mereka telah beri hormat saat kita kalah. Kini giliran kita berdiri saat mereka bersinar. Kita suarakan dukungan. Kita hadir bukan untuk mencemooh, tapi untuk menunjukkan, inilah Indonesia yang tahu cara menghargai. Maka jika kamu adalah bagian dari bangsa yang percaya pada sportivitas, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Kita sudah melangkah jauh. Sampai ke ronde ketiga, sampai menembus batas ASEAN, sampai membuat dunia menoleh dan bertanya, siapa tim merah putih itu yang tak gentar dan tetap tersenyum? Kita adalah Garuda yang tak hanya tahu cara menyerang, tapi tahu kapan harus memberi hormat. Pertandingan di Jepang adalah epilog yang bermartabat, tentang persahabatan, tentang rasa terima kasih, tentang bagaimana sebuah bangsa membalas respek dengan jiwa besar. Dan inilah mengapa laga terakhir ini tak pernah benar-benar tidak penting, karena di sanalah kita menunjukkan jati diri Indonesia.